Supreme Martial God Technique. Bab 3116 kembali ke awal. Inilah yang terjadi. Tolong percaya padaku dan berhentilah membuat masalah. Setelah menjauh dari kerumunan, Wu Yun menarik Yue Yiren ke tempat yang tenang dan menjelaskan seluruh ceritanya dengan cepat dan ringkas. Kalau begitu, sekarang saatnya menunggu reaksi Yue Yiren. Namun apa yang tidak diduga Wu Yun adalah Yue Yiren tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia bereaksi dengan cara yang tidak pernah diduga Wu Yun. Saya melihat Yue Yiren benar-benar tersenyum, dengan senyum menawan di wajahnya. Dia terkekeh dan berkata, "Oke, bodoh, aku di sini bukan untuk menyelesaikan masalah denganmu, kenapa kamu harus takut padaku? Aku sudah tahu tentang apa yang kau katakan. Master Sekte Wang Tong lah yang memberitahuku. Dan aku benar-benar bisa menebak bahwa kepergianmu yang tiba-tiba itu mungkin karena kau tidak ingin aku mengambil risiko bersamamu. Kamu begitu peduli padaku, bagaimana mungkin aku marah? Aku bergegas ke sini karena aku khawatir apakah kamu baik-baik saja, bukan karena aku datang untuk marah padamu. Lagi pula, bisakah kau melepaskan tanganku? Kau sudah menarikku begitu lama, dan aku jelas belum bersamamu, dan kau menarik seperti ini, kau." Semakin banyak Yue Yiren berbicara, semakin pelan suaranya. Rasanya seperti tiba-tiba saya merasa malu. Hal ini sekali lagi membuat Wu Yun sangat bingung. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin bertengkar dengan Yue Yiren. Adapun emosi, tidak mungkin tidak ada emosi, tetapi emosi itu jelas belum sampai pada tingkat emosi antara pria dan wanita. Dia segera melepaskan tangan Yue Yiren dan tersenyum canggung. Pada saat yang sama, dia menatap Yue Yiren dengan heran. Setidaknya, sepengetahuan Wu Yun, Yue Yiren tidak pernah berbicara selembut itu. Dan dia tidak pernah menyangka Yue Yiren akan berbicara kepadanya dengan begitu lembut. Tetapi apapun yang terjadi, setidaknya di hati Wu Yun, ada perasaan terbebas dari beban berat. Karena apa yang paling dikhawatirkan Wu Yun, yakni Yue Yiren akan kehilangan kesabarannya, membuat keributan, dan datang untuk berunding dengannya, tidak terjadi. Untuk segera mengakhiri situasi memalukan ini, Wu Yun segera mengganti topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, kenapa tingkat kultivasimu meningkat begitu cepat? Aku sudah bersusah payah dan berlari jauh, tapi aku hanya setengah orang suci. Bagaimana mungkin kau bisa mencapai setengah orang suci hanya dengan duduk menyendiri?" Sebenarnya, ini bukan hanya cara Wu Yun mengalihkan pembicaraan, tetapi juga apa yang paling ingin ia ketahui. Sampai batas tertentu, Wu Yun merasa itu terlalu tidak adil. Xiao Jin, si naga kecil, dan si burung botak semuanya seperti ini di masa lalu, dan hal yang sama berlaku untuk Yue Yiren sekarang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Anda dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda. Dan bagi Wu Yun, yang dikenal sebagai satu-satunya orang di dunia yang menentang takdir, sangat sulit untuk memperbaiki dirinya. Ini tidak adil. Hanya sebuah terobosan, aku tidak tahu. Jawaban Yue Yiren membuat Wu Yun berdarah. Dia hampir memegang kepalanya dan mendesah, bertanya mengapa. Namun Wu Yun menahan diri. Sebenarnya hal itu dapat dipahami dari sudut pandang lain. Entah Xiao Jin dan kawan-kawan, atau Yue Yiren, nenek moyang mereka semua adalah makhluk dewa. Mereka telah menerima warisan keluarga terbaik sejak lahir. Nenek moyang mereka telah menanggung penderitaan mereka. Dengan kata lain, penderitaan yang dialami Wu Yun sekarang hanya dialami oleh Wu Yun sendiri. Jika di masa depan, Wu Yun benar-benar mencapai puncak, pada saat itu, keturunan langsungnya juga akan dapat menikmati warisan dan berkah yang ditinggalkannya, sehingga terhindar dari berbagai kesulitan yang tidak perlu dalam kultivasi. Memikirkan hal ini, Wu Yun hanya bisa tersenyum tak berdaya dan lega. Akan tetapi, tepat saat Wu Yun hendak mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba, ekspresinya berubah. Pada saat yang sama,
dia dengan cepat mengingatkan Yue Yiren, hati-hati. Baru saja, aku merasakan kekuatan waktu dan ruang muncul dari sekitarku, dan aku merasa seperti tubuhku. Saya juga. Sebelum Wu Yun selesai berbicara, Yue Yiren sebenarnya memiliki perasaan yang sama. Apa yang terjadi, sialan? Wu Yun tanpa sadar mengutuk dan mencoba memahami mengapa ini terjadi. Namun tak lama kemudian, suara Yue Yiren terdengar di telinganya. Nak, aku merasa kaulah yang mengubah masa lalu dan menyebabkan runtuhnya dunia masa depan. Dan kita sendiri berasal dari masa depan. Karena masa depan sudah tidak ada lagi, kita akan lenyap bersamanya. Tapi kita berdua bukan dari masa depan dunia yang kacau. Kita seharusnya tidak menghilang sepenuhnya, tetapi kembali ke awal ketika kita memasuki dunia yang kacau. Penjelasan Yue Yiren tiba-tiba membuat Wu Yun tercerahkan. Bukannya dia tidak memikirkan hal ini, tetapi dia sedang terburu-buru saat itu dan tidak memikirkannya dengan cara ini. Setelah Yue Yiren mengingatkannya tentang hal ini, semua masalah langsung terpecahkan. Namun, ketika Wu Yun datang, dia dibawa langsung oleh orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Jadi, saat ini, Wu Yun sendiri tidak tahu kemana dia akan pergi. Lambat laun, semua yang ada di hadapanku menjadi kabur. Tidak ada rasa sakit, tetapi perasaan tubuh sedang terurai menjadi rangkaian waktu dan ruang sangat jelas. Aku tidak dapat melihat apapun lagi dengan mataku. Dia hanya bisa merasakan bahwa Yue Yiren berada tepat di sampingnya, dan dia sendiri kini telah berubah menjadi makhluk yang tidak berada dalam kondisi jiwa, tetapi lebih seperti rangkaian ruang waktu. Tak terlihat dan tak berwujud, tetapi benar-benar ada. Ketika cahaya kembali ke matanya, dan tubuhnya kembali mengembun, Wu Yun berbalik dan melihat sekeliling. Bab 3117 kembali ke jalan kuno di langit berbintang. Benar saja, dunia ini bukan lagi dunia yang kacau. Lingkungan sekitarnya kosong. Dilihat dari jauh, ada planet-planet yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran dan jarak yang berbeda-beda yang melayang di kehampaan yang jauh. Saya kembali ke jalan berbintang kuno di alam semesta. Disinilah aku pertama kali datang. Semuanya hancur dan aku kembali ke awal. Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul dalam benak Wu Yun. Meskipun dia tidak yakin, dia punya firasat yang tidak dapat dijelaskan dalam hatinya bahwa memang begitulah adanya. Adegan yang terjadi selanjutnya mengonfirmasi dugaan Wu Yun. Dilihat dari jauh, di dunia yang luas dan kosong itu, sebenarnya ada 9 peti mati perunggu kuno yang mengambang di kehampaan. Ah, peti mati, aku takut setengah mati. Tiba-tiba terdengar teriakan dari telingaku. Itu suara Yue Yiren. Aku tidak tahu apakah dia berpura-pura atau benar-benar takut, tetapi setelah dia berteriak, dia dengan cepat bersembunyi di belakang Wu Yun. Tapi Wu Yun mengabaikan Yue Yiren. Menatap 9 peti mati kuno yang mengambang, dia tertegun sejenak. Tentu saja aku tidak takut, tapi aku tenggelam dalam pikiranku sendiri. 9 sarkofagus ini lagi. Apakah aku benar-benar kembali ke jalan langit berbintang kuno? Sepertinya masuk akal. Sebelumnya, aku secara paksa dibawa pergi dari bintang awan iblis dan dikirim ke dunia yang kacau itu. Sekarang, aku telah mengubah arah sejarah dunia yang kacau itu. Menyebabkan dunia masa depan mereka runtuh, dan aku kembali ke sini lagi. Sepertinya itu masuk akal. Tetapi mengapa saya melihat 9 sarkofagus ini lagi? Saya ingat terakhir kali saya bertemu mereka melayang pergi dan menghilang. Mereka terus bergerak maju, dan sekarang, saya justru dikirim ke sini. Tampaknya masalah ini jauh dari sesederhana yang saya kira. Wu Yun berbisik diam-diam dan merenung, mencoba memilah beberapa hubungannya. Namun jelas saja, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Apakah orang-orang itu yang berada di balik ini lagi? Ketika mereka mengirimku ke dunia yang penuh kekacauan,
mereka mengatakan bahwa aku harus tumbuh sesuai keinginan mereka dalam waktu 3 tahun, kalau tidak, aku akan mati. Dan waktu sebenarnya aku bertahan di dunia yang kacau itu mungkin kurang dari setengah tahun. Dengan kata lain, aku masih punya waktu 2,5 tahun. Tetapi mengapa mereka menetapkan batas waktu ini untukku? Batas waktu 3 tahun, seperti apa sebenarnya yang mereka inginkan dariku? Apakah mereka tahu bahwa aku keluar dari dunia yang kacau lebih awal? Apakah pertemuanku dengan 9 sarkofagus ini hanya kebetulan saja, ataukah ini merupakan pengaturan lain dari pihak mereka? Pada saat ini, Wu Yun memang sedikit bingung. Terlebih lagi, bagian depannya tampak kembali menjadi gelap. Dia hanya tahu bahwa nasibnya telah diatur. Tetapi dia tidak tahu arah mana yang harus dia tuju, dan bagaimana nasibnya nanti. Hei, bocah nakal, ada apa denganmu? Mungkin melihat emosi yang rumit di wajah Wu Yun, Yue Yiren berjalan keluar dari belakang Wu Yun dan bertanya dengan khawatir. Dari titik ini, juga dapat dilihat bahwa kepanikan sebelumnya sebagian besar pura-pura dilakukan oleh Yue Yiren, yang ingin meminta perlindungan kepada Wu Yun. Tetapi saat dia melihat Wu Yun sedang dalam suasana hati yang buruk, dia berhenti berpura-pura. Kalau tidak, jika dia benar-benar takut, saat sarkofagus itu semakin dekat, dia akan menjadi semakin takut. Bagaimana dia bisa tenang? Lagi pula, dengan kepribadian Yue Yiren, dia seharusnya tidak takut sama sekali dengan hal-hal seperti itu. Tidak, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Kekhawatiran Yue Yiren membuat Wu Yun sadar kembali. Dia menoleh untuk melihat Yue Yiren, lalu melihat 9 sarkofagus di depannya yang semakin dekat. Sekarang kita sudah di sini, tidak peduli apakah itu kebetulan atau rencana, kita tidak bisa melarikan diri. Ayo, temani aku untuk melihatnya. Wu Yun berkata ringan, lalu melompat dan terbang menuju 9 sarkofagus. Yue Yiren sedikit bingung, namun mengikutinya dengan saksama. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wu Yun sebelumnya. Saat itu, dia sedang tidak sadarkan diri dan terbaring dalam pelukan Wu Yun. Sekarang, tentu saja, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Yun. Saya pikir lokasi 9 sarkofagus ini akan berubah. Namun, hal itu tidak terjadi. Wu Yun secara akurat menemukan sarkofagus yang telah dimasukinya sebelumnya dan berkomunikasi dengan makhluk di dalamnya secara sekilas. Yang ditekan di sini adalah leluhur sekte penjinak binatang. Hal yang paling menakutkan adalah dia menekan dirinya sendiri di dalamnya. Senior, senior, apakah kamu di sana, senior? Wu Yun dengan ringan menginjak sarkofagus dan memanggil dengan lembut, mencoba berkomunikasi dengan leluhur sekte penjinak binatang di dalam sarkofagus. Namun jelas tidak. Panggilannya tidak mendapat tanggapan. Namun teriakan itu justru membuat Yue Yiren yang ada di samping mereka ketakutan. Hei, bocah nakal, aku tidak takut, jangan menakut-nakuti aku. Apa yang kau teriakkan? Aku tidak merasakan ada makhluk hidup di sini. Apa kau tidak sedang dirasuki oleh ilusi atau setan? Tidak, bukan itu, jangan takut. Wu Yun tersenyum canggung. Dia ingin menjelaskan sedikit kepada Yue Yiren. Lagi pula, karena mereka sudah bertemu, jika dia tidak mengatakan apa-apa, Yue Yiren mungkin akan terus bertanya padanya nanti. Lebih baik mengambil inisiatif untuk memilih poin-poin utama dan menjelaskannya. Namun, saat Wu Yun hendak menjelaskannya, sebuah kejadian luar biasa kembali terjadi. Bab 3118 Pria di Peti Mati Tembaga. Wu Yun hendak berbicara, dan bahkan ketika kata-kata itu berada di ujung lidahnya, dia segera tertarik oleh perasaan perubahan lain yang datang dari tubuhnya. Dua kekuatan yang amat dahsyat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kemudian, dua harta terbang keluar dari tubuhnya pada saat yang sama. Pertama, itu adalah istana kuno. Yang kedua adalah pedang panjang berwarna merah tua.
Rumah harta karun Tianxing dan pedang penghancur, bagaimana mereka bisa tiba-tiba muncul? Apakah mereka merasakan sesuatu? Wu Yun berseru ngeri, dan menjadi semakin bingung. Pedang kehancuran tidaklah mengejutkan, karena sebelumnya diperoleh dari Menara Babel di dunia surga suci. Mengenai rumah harta karun Tianxing ini, Wu Yun hampir mengabaikan keberadaannya. Itu diperoleh sejak lama, saat saya berlatih di api penyucian yang berbahaya di luar bintang Tianlong, dunia planet pertama yang saya temui di jalan berbintang kuno ini. Saya telah mengabaikan keberadaannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa pada saat ini, saya akan memiliki reaksi yang otonom. Selain itu, ia bersama dengan pedang pemusnah. Hal ini membuat Wu Yun berpikir lebih jauh. Rumah harta karun Tianxing dan pedang pemusnah kemungkinan besar berkaitan erat dengan 9 sarkofagus ini. Tetapi seperti apa hubungan antara keduanya tidak diketahui. Dan kemudian, kejadian luar biasa lainnya terjadi. Sementara itu, rumah harta karun bintang perlahan dibuka. Tidak besar, lebih seperti istana mini. Tidak bertambah besar, namun pintu perunggu kuno itu terbuka. Setelah membukanya, saya merasakan aura agung dan tak tertandingi tiba-tiba keluar dari rumah harta karun ini. Wu Yun begitu ketakutan hingga ia berpikir ada monster yang akan keluar. Namun, tak lama kemudian, Wu Yun merasa nafas ini agak familiar. Apakah itu peti mati perunggu kuno? Apakah itu peti mati perunggu kuno di rumah harta karun Tianxing? Wu Yun berseru ngeri, dan kemudian, seperti yang diduga, dia melihat peti mati perunggu kuno perlahan muncul dari pintu perunggu rumah harta karun Tianxing. Kelihatannya kecil lalu lama-kelamaan membesar. Ia tergantung di udara, tetapi tidak sebesar 9 sarkofagus. Tapi ukurannya tepat. Pupil mata Wu Yun mengecil. Ya, itu adalah peti mati perunggu kuno yang pernah dilihatnya sebelumnya. Saya masih ingat terakhir kali mereka bertemu, ada seseorang di dalam peti mati perunggu yang berbicara kepadanya. Wu Yun juga mengingat percakapan itu dengan sangat jelas. Pria di dalam peti perunggu berkata bahwa dirinya adalah bidak catur, Wu Lingtian adalah bidak catur, dan Wu Yun juga merupakan bidak catur. Mungkinkah kemunculan rumah harta karun Tianxing disebabkan oleh peti mati perunggu ini, dan bukan karena rumah harta karun Tianxing sendiri memiliki hubungan dengan 9 peti mati batu ini? Tidak, lebih tepatnya, orang di dalam peti perunggu ini pasti ada hubungannya dengan 9 peti batu ini. Wu Yun berspekulasi secara diam-diam pada dirinya sendiri. Benar saja, faktanya memang itu benar. Tepat saat Wu Yun menduga-duga, dia melihat peti mati perunggu itu benar-benar terbuka. Benar saja, pintu itu terbuka dengan sendirinya tepat di depan Wu Yun. Tutup peti mati perunggu itu bergeser ke satu sisi, memperlihatkan pemandangan di dalam peti mati. Namun, Wu Yun berdiri di peti batu di bawah dan tidak dapat melihat pemandangan di dalam peti perunggu. Meski hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak berujung, Wu Yun berdiri di sana, tidak bergerak. Dia tidak terbang di atas peti mati perunggu itu untuk memeriksa karena rasa ingin tahu. Suatu perasaan misterius mengatakan kepadanya bahwa suatu keberadaan tertentu di dalam peti perunggu itu akan segera keluar. Dan orang ini sudah pasti bukan seseorang yang bisa diajak Wu Yun terlibat. Hal itu dapat dirasakan sejak peti perunggu itu terbuka, dan kekuatan yang seketika menyelimuti sekelilingnya, seakan-akan ingin menghancurkan apapun di sekitarnya, dilepaskan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah ada seseorang yang ditekan di sini? Dia tampaknya akan keluar. Orang yang berbicara adalah Yue Yiren. Pada saat ini, suaranya sangat rendah dan dia sudah menyusut di belakang Wu Yun. Kali ini dia tidak berpura-pura, dia benar-benar takut. Kekuatan ini terlalu kuat. Itu bukan sesuatu yang Wu Yun dapat terlibat sama sekali. Terlebih lagi, ini jelas bukan perasaan yang Wu Yun rasakan saat ia bertemu dengan 5 dewa suci,
Dewa Suci Agung, Dewa Iblis, dan para kultivator tingkat suci sebelumnya. Tidak mungkin untuk menghakimi, tetapi jika harus menghakimi, Wu Yun hanya bisa mengatakannya. Keberadaan di dalam peti perunggu ini jauh melampaui jangkauan 5 dewa suci dan kultivator tingkat suci lainnya. Tetapi mungkin juga 5 dewa suci itu hanyalah orang suci pada level paling dasar, yang baru saja melewati ambang pintu. Tapi apapun yang terjadi, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan orang di peti perunggu itu. Dia keluar. Dia benar-benar keluar. Pada saat ini, bola mata Wu Yun hampir jatuh. Sudah lama dia tidak memperlihatkan ekspresi terkejut seperti itu. Dia juga tahu cara mengendalikan emosinya. Namun kali ini, semuanya di luar kendali. Dia seorang pria paruh baya. Dia mengenakan gaun abu-abu putih, dengan rambut putih terurai di bahunya. Dia punya paras yang tampan, namun ada aura heroik yang mengerikan di antara kedua alisnya yang menghampiri Anda. Tatapan matanya tajam bak pisau, tidak dingin dan mematikan, tetapi penuh tekad yang membuat orang gemetar. Temperamen membuat seseorang merasa terpisah dari dunia. Seolah-olah orang ini tidak seharusnya ada di dunia ini sama sekali. Dia adalah makhluk dari dunia lain. Si kecil, akhirnya kita bertemu. Setelah keluar, kata-kata pertama pria paruh baya itu sebenarnya ditujukan kepada Wu Yun. Tampaknya dia tahu sejak awal bahwa dia pasti akan bertemu Wu Yun. Bab 3119 Pria di Peti Mati Tembaga 2. Kau tahu kita akan bertemu. Wu Yun sedikit terkejut, dan juga sedikit ngeri melihat kekuatan orang di depannya. Namun rasa takut tidak dapat mengalahkan rasa ingin tahu dalam hatiku. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria paruh baya itu, Wu Yun mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Tetapi pria paruh baya itu tidak menjawab. Dia tersenyum dengan tenang. Kemudian dia tidak membuat gerakan apapun, tetapi tiba-tiba muncul di depan Wu Yun. Saat semakin dekat, kekuatan dahsyat itu datang tepat ke arahnya. Namun mungkin hal itu sengaja dikendalikan olehnya. Wu Yun tidak lagi merasakan takut ditindas seperti sebelumnya. Sebaliknya, saya merasa sangat damai. Kekuatannya masih sama kuat dan besar, tetapi yang lebih penting dari itu adalah perasaan damai dan hangat. Saya bilang, kita semua adalah bidak catur. Kamu dan aku adalah orang yang sama, jadi kita akan bertemu pada akhirnya. Dia menjawab. Tetapi itu tidak membantu Wu Yun sama sekali. Keraguan tetaplah keraguan. Wu Yun tahu bahwa jika dia terus menanyakan pertanyaan ini, dia tidak akan berkata banyak, jadi lebih baik mengubah arahnya. Apakah kamu tahu di mana tuanku? Apakah dia masih hidup? Berbicara tentang bidak catur, Wu Yun teringat apa yang pernah dikatakan pria paruh baya itu kepadanya sebelumnya, bahwa ketiganya adalah bidak catur, jadi dia bertanya tentang keberadaan tuannya Wu Lingtian. Tetapi ketika dihadapkan dengan pertanyaan Wu Yun, pria paruh baya itu tampaknya juga tidak tahu. Dia mengernyit sebentar, lalu menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Mungkin dia masih hidup. Jawaban ini kedengarannya lebih seperti pertanyaan. Tampaknya dia pun tidak menyadari hal ini. Wu Yun juga agak tidak berdaya. Yang paling membuatnya khawatir sekarang adalah keberadaan, kehidupan, dan kematian gurunya Wu Lingtian. Tanpa diduga, tidak ada tempat untuk bertanya. Tepat ketika Wu Yun hendak menanyakan sesuatu lagi, pria paruh baya itu berbicara lagi. Anak kecil, kemunculanku bukanlah suatu kebetulan. Pertemuan kita sebenarnya adalah bagian dari rencana mereka. Kali ini aku hanya punya satu hal yang harus kulakukan, membantumu memasuki alam kekacauan. Dan kemudian, misiku tercapai. Mendengar ini, Wu Yun tertegun sejenak. Meskipun pria paruh baya itu tidak banyak bicara, namun ada banyak makna tersembunyi yang terungkap di sini. Mengesampingkan hal-hal lain, keraguan terbesar di hati Wu Yun terpecahkan.
Wu Yun akan kembali ke sini dan melihat 9 peti mati batu, termasuk bertemu dengan pria paruh baya. Hal ini juga sudah diatur sejak lama dan bukan suatu kebetulan. Adapun sisanya, Wu Yun tidak lagi tertarik untuk mengetahuinya. Karena dia ingin tahu lebih banyak tentang di mana letak Chaos Realm yang disebutkan pria paruh baya itu. Ini dia. Mungkin menebak keraguan di hati Wu Yun, pria paruh baya itu tiba-tiba berbicara bahkan sebelum dia membuka mulutnya. Lalu dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan pedang penghancur melayang ke tangannya seolah dipanggil. Pada saat ini, Wu Yun sedikit bingung. Ia malah bertanya-tanya dalam hatinya, apakah lelaki setengah baya ini dapat dengan mudahnya memanggil pedang pemusnah ke dalam tangannya. Ini adalah sesuatu milik klan Langit Suci. Mungkinkah dia leluhur klan Langit Suci? Namun tak lama kemudian, perkataan pria paruh baya itu membuyarkan dugaan Wu Yun. Pedang yang ditempa orang itu tampaknya cukup bagus. Meskipun agak lemah, itu sudah cukup. Setelah mengucapkan kalimat yang tidak dapat dijelaskan ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pedang penghancur menebas ke bawah. Energi pedang berwarna darah melesat keluar seperti anak panah, mengenai sarkofagus di bagian tengah depan. Dan saat berikutnya setelah energi pedang bertabrakan dengan sarkofagus, gelombang hantaman yang mengerikan melanda. Dalam sekejap, saya merasakan suatu kekuatan yang tampaknya menghentikan waktu di sekitar saya, tiba-tiba menyelimuti saya. Saat diselimuti, Wu Yun merasa seolah-olah seluruh indranya menjadi tuli. Kecuali mata yang masih bisa melihat, indera penciuman dan bahkan pendengaran tiba-tiba menghilang. Kemampuan macam apa ini? Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Setidaknya Wu Yun tidak pernah tahu bahwa ada kekuatan super seperti itu di dunia. Tanpa memengaruhinya, itu sama sekali. Dan apa yang lebih luar biasa lagi akan terjadi. Di depan, sarkofagus yang mengambang di tengah tidak dapat menahan gempuran energi pedang, atau mungkin karena sebab lain. Sarkofagus itu tiba-tiba meledak dan menghilang, dan kabut kacau yang tak terlihat tiba-tiba muncul. Tidak ada persepsi kekuatan kultivasi, juga tidak ada suara gemuruh. Hanya ledakannya yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kabut kacau yang tiba-tiba muncul itu semakin membesar. Tidak butuh waktu lama sebelum daerah sekelilingnya tertutup seluruhnya. Visi Wu Yun juga telah diselimuti. Sarkofagusnya telah hilang. Pria paruh baya dan pedang penghancur juga menghilang. Aku tidak dapat melihat apapun dengan jelas, yang kulihat hanyalah kabur. Di belakangnya, Yue Yiren memegang lengannya erat-erat. Selain ini, tidak ada persepsi lain. Ini adalah alam kekacauan. Berlatihlah dengan baik, anak kecil. Waktumu tidak banyak lagi. Bahkan jika kamu ingin melawan, kamu harus membuat dirimu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati. Sebuah suara menderu masuk ke telingaku. Pria paruh baya itulah yang berbicara. Pikiran Wu Yun penuh dengan pertanyaan, dan dia masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Namun, sudah jelas terlambat. Pada saat dia bereaksi, kabut di sekelilingnya perlahan menghilang. Bab 3120 Alam Kekacauan. Ketika kabut menghilang, apa yang dilihat Wu Yun adalah dunia baru. Apakah ini wilayah kekacauan yang dia sebutkan? Wu Yun berbisik dalam benaknya sambil melihat sekelilingnya. Pada saat yang sama, berbagai tebakan dengan cepat muncul dalam pikirannya. Mengapa orang itu bisa mengangkat pedang pemusnah dengan mudahnya? Mengapa dia tampak sangat akrab dengan leluhur klan Sengtian? Mengapa dia menggunakan pedang pemusnah untuk membelah sarkofagus itu? Mengapa ada seluruh dunia yang disebut alam kekacauan tersembunyi di dalam sarkofagus? Mengapa dia dikirim ke sini, dan mengapa pria paruh baya itu tiba-tiba menghilang? Datang dan pergi dengan cepat, tanpa meninggalkan jejak. Satu persatu, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benak Wu Yun.
Ia bahkan tidak tahu apakah apa yang baru saja dilihatnya dan apa yang dilihatnya sekarang itu nyata ataukah ia hanya berada dalam ilusi. Wu Yun mencoba berkomunikasi dengan pria paruh baya itu. Tetapi begitu dia mendapat pikiran itu, dia langsung menepisnya. Karena dia menyadari bahwa rumah harta karun bintang dan pedang penghancur telah kembali ke tubuhnya. Apa yang dilihatnya bukan lagi 9 sarkofagus, kecuali bahwa dia telah tiba di dunia yang benar-benar baru. Segala sesuatunya terasa seperti mimpi, seolah tidak pernah terjadi. Kenapa kamu mencubitku? Wu Yun tiba-tiba melompat tinggi dan berteriak. Ternyata Yue Yiren lah yang sedari tadi memegang lengannya, yang tiba-tiba mencubitnya. Brat, ini semua benar. Apakah ini Realm of Chaos yang disebutkan oleh orang yang keluar dari peti mati itu? Yue Yiren mengabaikan seringai Wu Yun. Dia melihat sekeliling dan berbicara dengan bingung. Siapa peduli apakah itu benar atau tidak, kenapa kau mencubitku? Apa kau gila? Wu Yun mengusap tempat Yue Yiren mencubitnya dan berkata dengan tidak yakin. Tetapi pada saat yang sama, kata-kata Yue Yiren juga memainkan peran besar. Hal itu dapat membuatnya yakin bahwa semua yang baru saja terjadi bukanlah ilusi, tetapi kejadian nyata. Hei, bocah nakal, jangan khawatir tentang ini. Aku merasa ada kekuatan kacau yang sangat kuat di sini. Bocah, tidak, ini kita berdua, jika kita tinggal di sini sebentar. Kita mungkin benar-benar mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Yue Yiren masih mengabaikan Yue Yiren. Dia terus melihat sekeliling dan menjelaskan dengan hati-hati kepada Wu Yun. Adapun kekuatan kacau apa ini, Wu Yun tidak mengetahuinya. Dia hanya merasakan aura kekuasaan di sini berbeda dari tempat lain yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Namun jika itu bukan ilusi. Jika ini benar-benar wilayah kekacauan, maka tidak mengherankan jika ada kekuatan kekacauan di sini. Meskipun Wu Yun tidak begitu mengerti kata kekacauan, dari mendengarnya saja dia tahu bahwa kata itu sangat kuat. Kekuatan kekacauan adalah salah satu kekuatan kultivasi terkuat di dunia. Bahkan, kekuatan itu dapat setara dengan kekuatan suci kita setelah kita mencapai tingkat kultivasi suci. Dan sekarang kamu berada di level setengah orang suci. Secara teori, kamu tidak bisa langsung menyerap kekuatan orang suci untuk kultivasi, tetapi kekuatan kekacauan ini menutupi kekurangan ini. Hanya saja kekuatan kekacauan ini sangat langka. Aku tidak menyangka ada seluruh dunia kekuatan kekacauan di sini. Nak, meskipun aku tidak mengerti dengan jelas percakapanmu yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya, mereka yang mengatur kedatanganmu ke sini tampaknya sangat peduli padamu. Tidak, atau lebih tepatnya, mereka benar-benar ingin mempercepat peningkatan kultivasimu. Penjelasan tepat waktu Yue Yiren menyelesaikan sebagian keraguan Wu Yun. Tapi itu hanya beberapa keraguan. Hanya untuk membuatnya mengerti betapa hebatnya kekuatan kekacauan. Saya masih tidak mengerti pertanyaan lainnya. Lupakan saja, tidak ada yang perlu dipikirkan. Sekarang aku sudah di sini, mungkin lebih baik aku mendapatkan pengalaman yang bagus. Seperti yang dikatakan senior itu, apapun yang ingin kulakukan, meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting. Kekuatanku saat ini terlalu lemah. Wu Yun tidak terlalu memikirkannya, dia segera menepis pertanyaan-pertanyaan tidak berguna ini. Pada saat yang sama, dia mencoba memobilisasi teknik dewa bela diri tertinggi dalam tubuhnya. Seperti yang diharapkan, dia merasakan dengan sangat jelas bahwa apa yang disebut kekuatan kekacauan ini berbeda. Lagi pula, ini bukanlah perbedaan kekuatan antara kekuatan spiritual, kekuatan abadi, kekuatan ilahi, dan kekuatan suci. Ini adalah kekuatan lain yang sama sekali tidak termasuk dalam sistem kekuasaan itu. Tetapi hal ini tidak menghalangi Wu Yun untuk berlatih. Sebaliknya, hal itu membuat Wu Yun merasa seperti ikan di air, dan mempercepat kultivasinya. Yue Yiren,
Aku merasa kekuatan ini sangat membantu kultivasiku, tetapi tidak seperti kekuatan yang pernah kita latih sebelumnya. Bisakah kamu juga menyerap kekuatan kacau ini untuk kultivasi? Wu Yun memandang Yue Yiren dan bertanya. Omong kosong, tentu saja aku bisa. Aku adalah keturunan dari binatang mitologi kuno, Fire Kilin. Meskipun kami disebut binatang mitologi, nenek moyang kami adalah makhluk yang sangat kuat. Bahkan melampaui tingkat orang suci. Dalam warisan kami, secara alami ada metode untuk menumbuhkan kekuatan kekacauan. Hanya saja. Tunggu, bocah nakal, jangan bicara. Yue Yiren menjelaskan dengan fasih, tetapi kalimat berikutnya baru saja keluar. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Sambil mengingatkan Wu Yun, dia juga tiba-tiba menjadi sangat waspada. Bahkan tampak semacam ketakutan muncul di wajahnya. Dia terus melihat sekelilingnya. Wu Yun terkejut karena dia tidak menyadari apapun dan ingin bertanya. Namun saat Wu Yun hendak bicara, dia melihat wajah Yue Yiren yang awalnya hanya sedikit menunjukkan rasa takut, tiba-tiba menampakkan ekspresi ketakutan yang amat sangat. Mengingat kepribadian Yue Yiren, mustahil baginya untuk begitu takut.